Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji validitas di Microsoft Excel khusus untuk tes subjektif atau tes uraian. Nah, sebelum kita melangkah masuk ke dalam uji validitas di Excel, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang validitas. Nah, validitas adalah suatu ukuran yang dapat menunjukkan kevalidan atau kesahihan dari instrumen. Nah, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Jika instrumen dikatakan valid, berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid, sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai data analisis. Nah, berikut adalah dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas. Nah, yang pertama, jika nilai R-hitungnya itu lebih besar dari R-tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Jadi, kalau R-hitungnya itu lebih besar dari R-tabel, maka valid. Nah, yang kedua, jika nilai R-hitungnya itu lebih kecil dari R-tabel, maka item soal angket tersebut itu dinyatakan tidak valid. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam langkah-langkah uji validitas di Excel. Dan di sini sudah ada data yang saya sediakan yang akan kita gunakan untuk melakukan uji validitas. Skor yang digunakan untuk tes subjektif ini yaitu skor 1 sampai 3 dengan 20 siswa dan 10 item pertanyaan. Nah, langkah awalnya itu kita tentukan dulu skor totalnya. Nah, caranya kita ketik sama dengan buka kurung. Nah, di soal 1 kita tarik sampai soal 10. Kemudian tutup kurung, enter. Kita peroleh skor total untuk siswa A yaitu 29. Nah, untuk menentukan skor total siswa B sampai siswa T, caranya yaitu dari 29 ini kita tarik sampai ke bawah. Nah, sehingga kita peroleh skor total semua siswa dari A sampai siswa T. Kemudian di bagian bawah kita tambahkan baris, yaitu N kurang 2, R tabel, R hitung, dan kriteria. Nah, N-nya yaitu banyak siswa yang kita gunakan. Nah, banyak siswanya itu ada 20 orang. Kemudian 20 kita masukkan ke dalam rumus N dikurang 2, sehingga 20 dikurang 2 itu 18. Nah, kemudian untuk mengetahui R-tabelnya kita menggunakan bantuan distribusi nilai R-tabel. Nah, yang ini. Nah, awalnya kan N-nya itu 20, setelah kita masukkan ke dalam rumus jadi 18. Nah, yang 18 yang ini yang akan kita gunakan untuk menentukan R-tabelnya. Jadi kita tarik sampai ke bawah hingga menemukan 18. Nah, yang ini. Kemudian nilai signifikansi yang akan kita gunakan yaitu 0,05 atau 5%. Karena kita ini dalam ranah pendidikan. Nah, biasanya ia menggunakan tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Kita tarik sampai ke baris 18. Nah, yang ini. Nah, sehingga untuk R-tabelnya yaitu 0,4438. Jadi di sini R-tabelnya 0,4438. Nah, kemudian untuk kita tarik sampai soal 10. Jadi di sini untuk R-tabelnya itu pasti sama. Kemudian untuk R-hitung, ya, untuk menentukan R-hitung soal 1 kita masukkan rumus sama dengan person, kemudian buka kurung. Nah, di soal 1 kita tarik sampai ke bawah. Nah, begitupun kita di sini menambahkan titik koma, kemudian di skor total juga kita tarik sampai ke bawah. Nah, setelah itu dari sini kita kunci M, kemudian kita kunci 3 M, kemudian 22.
Setelah itu kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita peroleh untuk R hitung di soal satunya itu 0,624084. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, untuk menentukan kriterianya, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kalau R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka ia valid. Kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka ia tidak valid. Nah, kita lihat di sini R hitungnya itu 0,624084. Nah, untuk R tabelnya itu 0,4438. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, sehingga soal satu ini valid. Cara cepat untuk menentukan soal 1 sampai soal 10 ini valid atau tidak valid. Nah, caranya kita masukkan rumus sama dengan if, buka kurung, kita klik R hitung lebih besar dari R tabel, kemudian titik koma, kita ketik valid, titik koma, invalid, kemudian tutup kurung, enter. Nah, soal itu kan sudah dipastikan tadi kalau dia valid. Nah, caranya di sini kita tarik sampai ke soal 10. Nah, sehingga kita peroleh untuk soal 1 valid, soal 2 valid, soal 3 valid, soal 4 valid, soal 5 valid, soal 6 valid, soal 7 valid, soal 8 valid, soal 9 valid. Nah, soal 10 invalid. Jadi untuk soal 10 ini dia tidak valid. Sedangkan untuk soal 1 sampai 9 itu valid. Berikutnya, uji reliabilitas di SPSS. Ini adalah tampilan awal saat kita membuka aplikasi SPSS. Nah, langkah pertama kita klik data view. Nah, di data view ini kita akan memasukkan data. Data yang di Excel tadi ini kita copy, kemudian kita paste ke dalam SPSS. Nah, setelah itu kita ke variable view. Nah, di bagian kolom nama yang FAR00001 ini kita ubah menjadi X1, X2 dan seterusnya. Nah, caranya kita Ctrl F, kemudian kita pilih refresh. Nah, di bagian find ini kita ketik FAR000. Kemudian di bagian refresh with kita ketik X, kemudian kita refresh all. Nah, otomatis di bagian kolom ini berubah menjadi X1, X2 dan seterusnya. Nah, untuk di bagian X11 kita ubah menjadi skor total. Nah, untuk di bagian desimal kita ubah menjadi 0. Ini berlaku untuk semua item dan juga skor total. Nah, di bagian measure kita ubah scale. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, di bagian data view kita pilih analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian reliability analysis. Nah, ini
semua item dan skor total ini kita pindahkan ke dalam kotak items. Nah, caranya Ctrl A, kemudian kita pilih tanda panah, atau kita klik yang tanda panah. Nah, setelah itu skor totalnya ini kita kembalikan ke dalam kotak sebelumnya. Kemudian di bagian kanan ada statistik, kita centang scale if item delete, kemudian continue. Nah, kita pastikan model yang kita pilih di sini itu alpha. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji reliabilitas menggunakan SPSS. Nah, pada output pertama, yang tabel pertama ini kita peroleh informasi bahwa N-nya itu 20. Nah, N ini adalah jumlah sampel yang kita gunakan, yaitu sebanyak 20 siswa. Nah, karena datanya ini tidak ada yang kosong, artinya responden menjawab semua pertanyaan, maka jumlah validnya itu 100%. Nah, pada tabel kedua, ini sebenarnya kita fokus ke tabel output kedua ini, yaitu tabel reliability statistik. Nah, kita perhatikan comeback alphanya itu 0,784. Nah, N of item itu item yang kita gunakan, yang kita masukkan di SPS itu sebanyak 10. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Nah, jika nilai comeback alphanya itu lebih besar 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, sementara itu jika nilai comeback alphanya itu lebih kecil dari 0,60, maka kuesioner atau angket itu dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, berdasarkan output reliability statistik ini, comeback alphanya itu 0,784, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini 0,784 ini lebih besar dari 0,60, sehingga dia reliable atau konsisten. Nah, pada output ketiga, yaitu item total statistik, ini menggambarkan informasi ke 10 item yang kita gunakan. Kita fokus ke kolom comeback alpha if item delete. Nah, ini semua item ini lebih besar dari 0,60, sehingga kita bisa simpulkan bahwa semua item pertanyaan ini reliable atau konsisten. Selanjutnya yaitu uji tingkat kesukaran. Masih dengan menggunakan aplikasi SPSS, kita akan belajar bagaimana melakukan uji tingkat kesukaran. Nah, caranya tidak jauh berbeda pada saat kita melakukan uji reliabilitas. Nah, di bagian data view itu kita tetap memasukkan datanya. Nah, ini masih data yang sama. Kemudian di bagian variable view, di bagian nama itu tetap X1 sampai dengan X10, di bagian bawahnya itu skor total, kemudian di bagian desimal itu tetap 0, dan di bagian measure itu tetap scale. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, yang berbeda di sini, di bagian analyze, nah sebelumnya pada saat kita melakukan uji reliabilitas kita pilih yang scale. Nah, kalau kita melakukan uji tingkat kesukaran, kita pilih deskripsi statistik, kemudian kita pilih frekuensi. Nah, setelah itu semua item ini kita masukkan ke dalam kotak variable S. Nah, caranya kita Ctrl A, kemudian kita klik yang tanda panah. Nah, setelah itu skor total ini kita kembalikan ke kotak sebelumnya. Nah, kemudian di bagian statistik kita centang min dan maksimum. Nah, setelah itu kita continue. Nah, kemudian kita klik OK. Maka muncullah hasil output dari uji tingkat kesukaran dengan judul frekuensi. Jadi yang kita perhatikan yaitu tabel statistiknya. Nah, di item 1
Untuk item 1 ini ia peroleh rata-rata atau mean-nya itu 2,35. Untuk item kedua ia peroleh rata-ratanya 2,25, item ketiga 2,50 dan seterusnya hingga item ke-10 yaitu 1,90. Nah, untuk maksimum di sini maksimumnya itu 3 karena skor yang karena poin yang kita gunakan yang paling tinggi itu 3. Nah, kemudian untuk menentukan tingkat kesukarannya kita bisa melihat rumus. Nah, yang ini kita akan menggunakan rumus tingkat kesukaran sama dengan min dibagi dengan skor maksimum yang ditetapkan. Jadi seperti ini. Misalnya item pertama minnya itu 235, kemudian maksimumnya 3. Jadi ini 2,35 dibagi dengan 3, maka itu adalah maka kita bisa mengetahui tingkat kesukarannya. Nah, misalnya kita hitung dengan menggunakan kalkulator 2,35 kita bagi dengan 3. Nah, kita peroleh hasilnya itu 0,78. Nah, untuk melihat ya ini tingkat kesukarannya termasuk kategori apa, kita perhatikan tabel yang ini. Nah, untuk 0,783 ini masuk ke dalam interval keberapa? Nah, kita perhatikan untuk interval 0,7 sampai 1. Berarti dia ini masuk kategori soal mudah. Nah, ini 0,78 dia masuk kategori soal mudah. Kemudian untuk item kedua 2,25 kita bagi dengan 3. Nah, hasilnya itu 0,75. Sehingga di sini masuk ke dalam interval 0,7 sampai 1. Sehingga kategorinya soal mudah. Untuk soal item kedua itu soal mudah. Untuk soal item ketiga saya sudah cari sampai 10 dengan menggunakan kalkulator. Saya peroleh di sini kategorinya soal mudah. Soal item keempat itu soal mudah, item kelima soal mudah, item ke-6 soal mudah, dan item ke-7 soal mudah, item ke-8 itu soal sedang, item ke-9 itu soal mudah, dan item ke-10 yaitu soal sedang. Jadi itulah mengenai cara melakukan uji tingkat kesukaran di SPSS. Selanjutnya yaitu uji daya pembaca di Microsoft Excel. Nah, langkah pertama di bagian skor total, nilainya ini kita urutkan dulu dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Nah, di sini nilainya saya sudah urutkan. Untuk nilai terbesarnya yaitu 29 sampai nilai terkecilnya yaitu 17. Nah, kemudian kita kategorikan mana siswa kelompok atas dan mana siswa kelompok bawah. Nah, di sini kan saya punya 20 siswa. Jadi untuk siswa 1 sampai siswa 10 ini masuk ke dalam kelompok atas. Nah, untuk siswa 11 sampai siswa 20 itu masuk ke dalam kelompok bawah. Nah, untuk menentukan daya pembedanya, kita harus tentukan dulu rata-rata atas dan rata-rata bawahnya. Untuk menentukan rata-rata atasnya, kita masukkan rumus sama dengan appearance. Kemudian buka kurung, kita blok untuk untuk soal 1 C3 sampai C12. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, kita peroleh rata-rata atasnya itu 2,70. Kemudian kita tarik sampai ke item ke-10. Nah, setelah itu kita juga hitung rata-rata bawahnya. Caranya sama, kita ketikkan sama dengan appearance. Buka kurung, kita blok untuk soal 1 C13 sampai C22. Kemudian kita tutup kurung, enter.
kita peroleh rata-rata bawahnya itu 2. Kemudian kita tarik ke kanan sampai item ke 10. Nah, selanjutnya menentukan daya pembeda. Nah, untuk menentukan daya pembedanya, kita akan menggunakan rumus rata-rata kelompok atas dikurang rata-rata kelompok bawah per skor maksimum yang ditetapkan. Jadi di sini sama dengan rata-rata kelompok atas dikurang dengan rata-rata kelompok bawah. Dibagi dengan skor maksimum. Nah, skor maksimum yang kita gunakan yaitu 3. Setelah itu kita enter. Kita peroleh daya pembedanya itu 0,23. Kemudian kita tarik ke kanan hingga item ke 10. Nah, untuk menentukan kriterianya, kita perhatikan yang tabel ini. Apabila daya pembedanya itu lebih kecil 0,0 dan atau bertanda negatif, maka interpretasinya itu buruk sekali. Apabila daya pembedanya lebih kecil dari 0,20, maka buruk. Apabila 0,20 sampai 0,40 itu cukup, 0,40 sampai 0,70 itu baik. Daya pembeda lebih besar dari sama dengan 0,70 itu baik sekali. Nah, kita perhatikan untuk item 1, daya pembedanya itu 0,23. Sehingga ia masuk ke dalam interval 0,20 sampai 0,40, sehingga kategorinya ini di sini cukup. Nah, untuk item kedua 0,23 juga cukup. Nah, untuk item 0,20 ini masuk ke dalam ranah 0,20 sampai 0,40, berarti dia ya kategorinya cukup. Untuk 0,30 juga cukup. 0,17 itu masuk ke dalam kriteria daya pembeda lebih kecil dari 0,20 maka kategorinya yaitu buruk. Ini juga buruk. Ini masuk ke dalam kategori cukup. 0,13 juga buruk karena daya pembedanya lebih kecil dari 0,20. Kemudian 0,17 juga buruk. Kemudian 0,13 juga buruk. Nah, sehingga kita perolehlah hasil kriterianya itu cukup. Item 1 itu cukup, item kedua cukup, item ketiga cukup, item keempat cukup, item kelima buruk, item keenam buruk, item ke-7 cukup, item ke-8 buruk, item ke-9 buruk, item ke-10 juga buruk. Nah, sekian dari saya. Itulah penjelasan mengenai langkah-langkah uji daya pembeda di Microsoft Excel.